Halo dan selamat datang di sesi kupas tuntas kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sains di balik bahan dapur yang saya yakin pasti ada di rumah kalian semua. Yap, bawang putih mentah. Kita tuh sering banget dengar klaim-klaim luar biasa soal bahan yang satu ini. Tapi sekarang kita singkirkan dulu mitosnya dan kita lihat apa kata data medis yang sebenarnya. Di sesi kali ini, kita punya peta jalan yang jelas. Kita akan bahas fakta nutrisinya, membongkar rahasia senyawa super bernama alitsin, melihat manfaat nyatanya buat tubuh, dan membahas hubungannya dengan risiko kanker. Terus, kita juga bakal basmi tuntas hoaks-hoaks berbahaya di internet sebelum akhirnya masuk ke panduan aman cara konsumsinya. Yuk, langsung kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, fakta di balik bawang putih. Sejak ribuan tahun lalu, umbi kecil ini udah punya reputasi ganda. Gak cuma bikin masakan jadi sedap, tapi juga dipakai sebagai obat tradisional di berbagai budaya. Dan kalau kita lihat profil nutrisi dari 100 gram bawang putih mentah, wow, luar biasa banget. Sebelum kita bahas senyawa medisnya nih, bawang putih itu udah padat banget sama nutrisi esensial. Coba bayangkan, kandungan vitamin B6-nya aja mencapai 95% dari kebutuhan harian kita. Belum lagi sepertiga kebutuhan vitamin C harian dan kalsium. Benar-benar pondasi nutrisi yang solid banget kan? Nah, sekarang kita bongkar rahasia utamanya, yaitu senyawa aktif alisin. Kalian pasti hafal banget kan sama bau tajam khas bawang putih? Nah, aroma itu sebetulnya berasal dari senyawa bernama alisin. Ini tuh senyawa sulfur aktif antimikroba yang jadi aktor utama di balik semua manfaat kesehatan bawang putih. Tapi ini bagian yang paling menarik. Alisin itu sebenarnya nggak ada di dalam siung bawang putih yang masih utuh loh. Senyawa ajaib ini cuma bisa muncul lewat sebuah reaksi kimia yang sangat spesifik. Dan begini cara kerja mekanismenya. Kalau kalian langsung merebus atau menumis bawang putih utuh, kalian literally membuang manfaat utamanya. Biar alisinnya keluar, ada aturan 10 menit. Pertama, kalian wajib menghancurkan, menggeprek atau mengiris bawang putihnya. Kedua, tunggu 10 menit. Jeda waktu ini krusial banget buat ngasih kesempatan enzim alianase berubah jadi alicin. Ketiga, baru deh kalian konsumsi mentah atau masak dengan api kecil di bawah 60 derajat Celcius. Kalau dipanaskan terlalu cepat, keajaiban kimianya bakal langsung rusak. Terus apa sih manfaat nyata bawang putih yang udah aktif ini buat kesehatan tubuh kita? Ada sebuah temuan menarik banget dari studi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2022. Dari penelitian itu, terbukti kalau mengonsumsi 1-2 siung bawang putih mentah setiap hari selama 4 minggu berturut-turut, itu bisa menurunkan tekanan darah sistolik sebesar 8-10 poin. Alisin ini bekerja kayak montir di dalam tubuh kita, melebarkan pembuluh darah dan bikin aliran darah jadi jauh lebih lancar. Nggak cuma buat tekanan darah, sains juga membuktikan manfaat sistemik lainnya. Senyawa di bawang putih ini aktif banget ngebantu nurunin kolesterol jahat atau LDL dengan cara menghambat produksinya di hati. Dia juga bertindak sebagai antioksidan super kuat yang netralisir radikal bebas, terus ngeboost pasukan sistem imun kita kayak makrofag dan limfosit. Oh iya, efek antiinflamasinya juga juara banget. Jadi ini semacam paket pencegahan komplit dari alam. Sekarang kita bahas topik yang agak lebih serius, hubungan antara bawang putih dan resiko kanker. Mari kita lihat ini dari kacamata medis yang sangat objektif ya. Secara literatur, studi di laboratorium memang menunjukkan kalau senyawa sulfur di bawang putih bisa memodulasi stres oksidatif. Dia ngebantu tubuh mendetoksifikasi zat karsinogen dan bantu sistem imun ngawasin sel-sel yang nggak normal. Tapi, ini penting banget untuk diingat. Efek ini terbukti di tingkat sel dan hewan percobaan di lab. Ini adalah asosiasi, bukan bukti kalau bawang putih itu obat yang bisa langsung menyembuhkan kanker pada manusia. Makanya, kutipan dari Dr. Andreas Ronald, seorang spesialis onkologi radiasi, ini perlu banget kita perhatikan. Beliau menegaskan banget kalau bawang putih bukan obat kanker dan tidak menggantikan radioterapi, kemoterapi, atau terapi medis lainnya. Jelas ya, bawang putih itu sifatnya kebiasaan gaya hidup buat ngebantu jaga keseimbangan tubuh kita, bukan sebagai pengganti dari perawatan medis profesional. Lanjut ke bagian yang lumayan bikin gregetan nih, mitos dan hoaks berbahaya seputar bawang putih di internet. Kita sering banget kan lihat klaim viral yang bilang kalau bawang putih bisa menyembuhkan segala penyakit dan infeksi cuma dalam semalam? Kesannya ajaib banget. Banyak orang emang suka cari jalan pintas buat sehat. Tapi, ayo kita bongkar satu-satu realitas medis dari tren berbahaya ini.
Mitos pertama, nempelin bawang putih ke mata bisa nyembuhin bintitan. Tolong banget jangan pernah ngelakuin ini. Fakta medisnya, senyawa alisin itu terlalu keras buat jaringan mata kita yang super sensitif. Bukannya sembuh, yang ada kalian malah bisa kena luka bakar kimia yang perih banget, iritasi parah bahkan bisa bikin kornea mata rusak permanen. Gak sepadan banget kan? Terus, ada lagi mitos kedua yang gak kalah bahaya. Katanya masukin bawang putih ke organ intim bisa ngobatin keputihan atau kutil kelamin. Para dokter kandungan memperingatkan dengan sangat keras soal ini. Cara ini sama sekali nggak bisa menyembuhkan infeksi virus kayak HPV. Malah, kulit area sensitif kalian bisa terbakar. Dan parahnya lagi, kalian malah memasukkan bakteri dari tanah ke dalam organ dalam tubuh. Sangat tidak disarankan. Mitos ketiga, nempelin bawang putih yang udah digeprek ke pergelangan tangan buat ngobatin sakit gigi. Ini nih bener-bener gak masuk akal. Secara biologi, efek antiinflamasi bawang putih itu kerjanya sistemik. Artinya, harus kalian kunyah, masuk ke lambung, diserap usus, baru diedarkan lewat aliran darah. Kalau cuma ditempel di kulit, ya kalian cuma dapat bau menyengat dan risiko iritasi kulit doang. Sakit giginya mah tetap aja kerasa. Nah, biar nggak salah langkah, mari kita masuk ke panduan aman mengonsumsi bawang putih. Terus gimana sih cara yang bener buat dapat manfaat maksimalnya? Banyak yang ngira kalau black garlic atau bawang putih yang difermentasi dan dimasak, itu khasiatnya lebih jago. Padahal, data dari Balitro menunjukkan kalau proses pemanasan itu bikin kadar alicin drop drastis. Bawang matang atau black garlic emang enak rasanya dan gak bikin bau mulut. Tapi kalau kalian bener-bener ngejar manfaat medisnya, bawang putih mentah itu jauh lebih superior. Untuk urusan takaran, kita ikutin aja panduan amannya dari BPOM. Cukup konsumsi 1-2 siung atau sekitar 2-4 gram sehari. Gak perlu rakus makan lebih dari 5 siung, karena itu malah bikin perut mulas, mual, sampai gangguan pencernaan. Oh ya, satu lagi yang penting, kalau kalian punya riwayat mah, jangan pernah nekat makan bawang putih mentah pas perut lagi kosong ya. Sifatnya yang asam bisa banget bikin lambung kalian iritasi. Kalau mau coba racikan lokal yang terbukti secara studi, ada temuan keren dari Pusat Studi Biofarmaka IPB nih. Kalian bisa mensinergikan kekuatan bawang putih. Ini. Caranya, rebus 1 siung bawang putih geprek, 3 batang seledri, dan 1 ruas kunyit dalam segelas air selama 15 menit. Racikan ini terbukti ningkatin efektivitas penurunan tekanan darah sampai 12% lebih baik dibanding kalau cuma makan bawang putih sendirian. Cerdas banget kan cara meramunya? Oke, kita udah sampai di penghujung sesi. Sains di balik bawang putih emang keren banget, asal kita tahu cara makainya. Pertanyaannya sekarang, mau tetap ngerasain bau mulutnya aja gara-gara salah olah, atau mulai besok kalian bakal praktekin aturan 10 menit buat bener-bener ngerasain keajaiban Alicin. Manfaatkan ilmunya, buang jauh-jauh hoaxnya. Terima kasih udah nongkrong bareng di Kupas Tuntas kali ini. Sampai jumpa dan teruslah eksplorasi hal baru.